Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi ala asrofil wabarakatuh. anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna taqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-13 di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini menjadi mata kuliah inti sebenarnya dalam program Magister PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, ya sangat luar biasa sekali. Apresiasi tadi yang pertama hadir ada Pak Kamaludin, Ustadz Kamaludin, kemudian juga ada Pak Arfatul Hidayat, sebelumnya ada juga Ibu Siti Koniatun Nikmah, ada Pak Badri Tamam, ada Ustadz Abdul Sengkang, ada Ustadz Diki, ada Ustadz Kusma Gumarang, ada Abuya, ada Ustadz Khairul Anwar, ada Ustadz Badri Tamam, kemudian Ustadz Jalal. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke diskusi dan rencana untuk the real UAS-nya pekan besok, ya hari Jumat besok, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sebenarnya pengembangan dari sumber belajar dan media pembelajaran dari sisi teori-teori yang berkembang. Ya, saya akan bahas tentang bagaimana pentingnya inovasi dalam pendidikan agama Islam melalui pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang relevan ya dengan era digital sekarang ini. Baik, kita pahami bersama ya bahwasanya kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 133 dan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain itu juga kemarin kita sudah bahas juga atau tadi saya bacakan juga terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surat Al-Qalam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Di situ ada allazi 'allama bil qalam. Berarti betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan dengan apa? Dengan perantara al-qalam. Nah, ini bisa tanya ke Ustaz-Ustaz nih terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk pengembangan dari istilahnya media pembelajaran pendidikan agama Islam masuk ke medianya berarti ya. Oke. Baik, sedangkan tadi ini apa PowerPoint-nya ini nih tadi bukan yang ini tadi ya. Ini karena ini kan yang kemarin ya. Kita sekarang baca tentang teori-teori ya, bagaimana teori-teori dari pembelajaran ataupun teori-teori pengembangan belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya teori-teori yang dibalik pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam. Ya, kita pahami ada dua istilah ini kita mengulang-ulang kembali ya untuk mengingatkan tentang apa itu sumber belajar dan media pembelajaran. Ini teori ini nanti akan digunakan untuk penulisan di tugas akhir ataupun di UAS-nya. Jadi media pembelajaran adalah ini dari Ani Cahyadi 2019 alat bantu komunikasi untuk mempermudah proses pembelajaran ya. Jadi itu media ya apa alat bantu komunikasi artinya sarana
karena wasilah untuk mencapai kepada tujuan pembelajaran. Kemudian sumber belajar sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, ya baik itu orang, benda atau lingkungan. Ya, jadi di sini kalau orang berarti ya gurunya sendiri dalam kapasitas sebagai pemilik data informasi, ya belajar, materi belajar itu juga sebagai apa? Sebagai sumber belajar. Benda berarti termasuk buku, ya kemudian nanti mungkin ada slide-nya, ya slide ini sumber, ya sedangkan medianya yang mengantarkan. Itu bedanya antara sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi sebagai jembatan pemahaman, ya media itu sebagai fungsinya ya sebagai jembatan yang menghubungkan konsep dari pendidikan agama Islam yang abstrak menjadi lebih konkret dan memotivasi siswa, ya. Jadi bagaimana misalnya ketika seorang guru mengajarkan akidah akhlak, ya akidah misalnya gitu ya, maka itu kan sifatnya itu abstrak, ya. Misalnya Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan perlu dijelaskan kepada siswa. Nah, sekali kenapa kepada siswa? Karena yang dimaksud di sini pendidikan agama Islam, kemarin cakupannya itu adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dalam bentuk mata pelajaran PAI di SD, SMP, SMA, SMK, kemudian ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI di MI, MTS dan aliyah, ya sehingga medianya seperti apa, sumbernya seperti apa, saya rasa itu sudah jelas sekali. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang teori pengembangan dari media pembelajaran, ya tentu saja di sana ada bagaimana desainnya, rancangannya, kemudian developmentnya, pengembangannya, kemudian juga implementationnya atau implementasinya. Ya setelah itu baru dianalisis dan dievaluasi. Ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi ketika kita ingin atau akan mengembangkan baik itu sumber belajar ataupun media pembelajaran, ya maka kita desain dulu, kita rancang dulu. Ya kita rancang, setelah dirancang kemudian dirumuskan atau dikembangkan dalam bentuk-bentuk baik bisa itu modul ataupun juga RPP. Setelah itu dipraktikkan, dilaksanakan, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dianalisis ya dari sisi apakah dia memang bisa dilanjutkan atau mungkin ada beberapa yang perlu dikoreksi, diperbaiki atau dihilangkan. Jadi itu makanya ada evaluasi. Dari evaluasi itu kemudian nanti dirancang kembali untuk model baik itu media ataupun sumber pembelajaran yang baru. Nah, terkait dengan yang paling penting di kita itu akan dua, ada sumber dan media. Nah, teori pengembangan sumber belajar di sini berarti siswa itu belajar harus selaras dengan materi dan kebutuhan siswa PAI, ya. Jadi baik itu misalnya di madrasah diniyah, di pesantren salafiyah, di SDIT, di madrasah, ya dilihat dari sisi kebutuhan siswa atau murid ya atau tolib atau santri tersebut, ya, sehingga kemudian integrasi teknologi modern misalnya aplikasi digital dan multimedia menjadi esensial, ya. Kalau sekarang ini memang kesannya kalau ketika bicara tentang pengembangan sumber ataupun media pembelajaran itu selalunya adalah digital, ya. Tidak salah juga karena memang itu yang nampak, yang kelihatan, walaupun nanti disesuaikan dengan juga kebutuhan dan juga sarana prasarana keuangan dari lembaga tersebut. Ya, ini sebagai contoh misalnya ya di sini ada satu aplikasi, nanti boleh dilihat di Android ya, di Play Store yang Islam Muna yang menyediakan materi interaktif terkait dengan PAI atau pendidikan agama Islam, soal dan juga memudahkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, ini terutama nanti ketika memang siswa itu diperbolehkan untuk memegang gadget atau handphone. Ya, kalau di pesantren berarti ya tidak sesuai untuk pengembangan model seperti ini karena memang mereka biasanya di beberapa pesantren itu tidak boleh menggunakan handphone. Nah, pendekatan kurikulum dalam pengembangan media PAI. Jadi ketika kita ditanya tentang bagaimana cara mengembangkan media PAI, maka kita bisa lihat beberapa teori ya. Ini teori yang pertama itu adalah pendekatannya itu dengan kurikulum. Artinya berarti dari kurikulumnya itu sudah disiapkan. Kurikulum kan termasuk di dalamnya itu ada tujuan. Tujuannya apa? Berarti dirumuskan dulu nih ya.
Misalnya kan kalau kurikulum yang sekarang itu sebelumnya itu ada kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 2013, kemudian juga kurikulum Merdeka, kemudian juga sekarang ada deep learning ya, melalui deep learning pendekatannya, sedangkan di Kemenak sendiri itu namanya sekarang kurikulum baru, yaitu yang disebut dengan apa? Kurikulum cinta katanya itu ya, dari Kementerian Agama. Ini kayaknya yang guru-guru udah biasa ya, udah mulai dengar ya. Nah, itu kurikulum itu. Sedangkan deep learning itu adalah metodologi pembelajaran, learning method ya. Nah, juga nanti ada pengembangan keterampilan di abad 21 juga sangat relevan, tapi yang paling relevan yang sekarang akan diberlakukan itu adalah kurikulum cinta berbasis deep learning. Nah, itu ya. Nah, di situ kemudian apa? Dukungan kompetensi tentu saja. Jadi media pembelajaran mendukung pencapaian kompetensi spiritual dan pengembangan karakter. Ya, jangan lupa nih ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan media pembelajaran ya berbasis kurikulum pendekatan ya curriculum approach namanya itu. Jadi ketika ditanya, oke, kita dulu pernah kuliah pernah belajar ya mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran. Teorinya apa nih? Oh, teorinya yang pertama itu adalah dengan pendekatan kurikulum. Maknanya kita mengembangkan media pembelajaran melalui pedoman awalnya yaitu kurikulum ya. Makanya kalau umpamanya sekarang kurikulum berubah-ubah ya katanya menterinya ganti, pejabatnya ganti, presidennya ganti, ganti kurikulum ya sebenarnya satu sisi ada positifnya itu memang untuk mengembangkan bahwa oh kurikulum Kurtilas itu sudah ya bagus sebenarnya tapi kemudian ada perlu penambahan maka kemudian muncul kurikulum Merdeka. Sebelum lagi ada lagi kurikulum Merdeka ternyata ini perlu ada tambahan juga nih gitu ya. Mungkin terlalu ke IQ sehingga tidak ada EQ-nya misalnya, maka kemudian dari Kementerian Agama yang kemarin di launching itu sekitar 3-4 bulan yang lalu dengan kurikulum cinta itu. Nah, nanti ini udah tahu lah yang guru-guru ya, tapi kita bisa diskusi. Kayak kemudian adaptasi materi ini penting nih. Jadi bagaimana pentingnya penyesuaian materi PAI dengan tuntutan teknologi dan metode pembelajaran terkini. Nah, nanti kalau metode pembelajaran itu secara spesifik ada di mata kuliah yang lainnya. Oke. Nah, inovasi ketika kita bicara tentang jadi salah satu dari bentuk pengembangan media pembelajaran itu adalah inovasi ya. Jadi inovasi dalam media pembelajaran PPA itu memanfaatkan multimedia interaktif dan aplikasi digital ya. Misalnya bisa mengembangkan tentang kemarin kita sempat bahas ya tentang bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa PAI dari skor pretest 68,5 menjadi post-test 81,33. Ini mudah-mudahan masih ingat ada rekamannya juga. Ya, selain itu juga nanti bisa juga mengembangkan untuk infografis, kemudian juga augmented reality, ya virtual reality, ya dan animasi misalnya menjadi bahan ajar inovatif yang membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Ya, kalau kita bicara tentang teknologi misalnya teknologi dari China ya yang terbaru itu sedang dikembangkan yaitu nanti gadget itu sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Artinya kita sudah tidak perlu menggunakan handphone yang panjang tebal seperti ini gitu ya, tapi sudah istilahnya itu sudah berubah ya sudah berubah menjadi semacam kita rubah menjadi dia sudah ada kacamata ya seperti mungkin kalau kacamata kayak di VR yang untuk metaverse itu kan terlalu besar jadi berat gitu nggak enak. Nah, sekarang dengan kacamata seperti ini dengan kacamata glasses berbasis base artificial intelligence kita bisa baca, kita bisa presentasi, kita bisa melihat dan semua informasi ada di depan mata kita. Kemudian juga ada teknologi yang lainnya juga yang ke depan itu ya kalau dulu kita bayangkan itu mungkin kayak ada chip gitu ya dipasang di kepala kita atau di otak kita, ternyata tidak, sudah berubah. Jadi bagaimana antara biologi ya elemen atau jaringan-jaringan dalam otak itu kita bisa masukkan informasi melalui teknologi yang ada. Nah, itu juga ke depan sangat memungkinkan. Tapi yang sudah jelas itu ada augmented reality dan juga virtual reality. Ya, waktu saya tinggal ini nih, apa namanya, 9 menit nih, nggak apa-apa ya, sebetulnya masih cukup lah ya. Nanti kita pakai pindah ke link yang berikutnya. Oke. Ini jadi inovasi berbasis teknologi. Kemudian peran guru juga jadi penting gitu ya. Peran guru juga jadi penting dalam lingkungan sekolah ya. Guru sebagai inovator kan itu jelas tuh ya. Guru sebagai inovator, kemudian juga dukungan kepala sekolah dan juga best practice itu juga jadi penting.
Ya, oke, ini jadi penting nih. Jadi bagaimana kalau kita bicara tentang pengembangan ini bukan hanya media tapi juga sumber dayanya, sumber daya manusianya gitu kan ya, gurunya, kepala sekolahnya. Ya, jadi nanti ada misalnya kalau di SMK dengan SMA itu kan ada integrasi kegiatan keagamaan. Itu sebenarnya juga mendukung ya. Misalnya kemarin itu yang Pak Kusma itu dengan Pak Acep nih ya, misalnya di SMK negeri itu Bogor. Itu dia kan jadi ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kepada pembelajaran PAI itu. Nah, ya itu juga penting juga tuh. Oke ya. Kemudian kita lihat berikutnya, ya, kita lihat nih dikit lagi. Ya, nah ini penting juga nih dari solusi dan tantangan dan solusi pengembangan media PAI. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau kita belajar atau kita turun ke lapangan ke sekolah, kita akan tahu nih mulai dari keterbatasan guru dalam teknologi, kemudian juga sarana prasarana, fasilitas, dan juga pemahaman penguasaan akan media pengembangan ya baik kita khususnya yang berbasis teknologi. Makanya nanti mungkin ada pilihan-pilihannya walaupun kecil, walaupun itu kesannya itu biasa, tapi itu menjadi sebuah inovasi, ya menjadi sebuah inovasi dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, solusinya bagaimana? Tentu saja nanti harus ada pelatihan guru pengembangan. Nah, ini dalam hal ini kami sebenarnya di STI Sirajul Falah itu membuka nih untuk teman-teman guru atau kepala sekolah, yayasan atau mungkin yang bergerak pendidikan itu yang perlu kita bisa berkolaborasi ya. Komunitas edukasi itu juga sangat terbuka sekali. Ya, termasuk nanti mungkin kalau masih belum paham nanti tentang penelitiannya nanti boleh hubungi saya juga dan teman-teman di Stay Social Fala. Evaluasi juga penting bagaimana evaluasi dan revisi itu dilakukan untuk memastikan kualitas dan juga istilahnya itu kesesuaian antara sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, dampaknya apa? Dampak ini kan menjadi tujuan. Kalau ditanya, kenapa sih harus ada pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran? Ya ini, ya motivasi dari siswa itu meningkat. Ya, artinya itu ketika siswa itu belajar betul-betul, oh dengan media yang baru, dengan sumber yang baru, mereka akan lebih apa? Motivasinya itu meningkat dan juga keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu menjadi lebih hidup. Ya, kemudian juga ada pemahaman konsep, ya memudahkan kan tujuan dari pengembangan itu agar tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Jadi konsep yang mungkin agak sulit, terutama nanti kaitan dengan agama yang kompleks, yang abstrak itu bisa dipahami oleh siswa, kemudian juga menjadi pembentukan karakter mereka. Pembelajaran lebih efisien, iya tentu saja ya. Kalau dulu mungkin dengan papan tulis harus ditulis dulu, kemudian nanti dihapus lagi. Sekarang juga masih pakai spidol ya, kemudian dihapus lagi itu kan perlu waktu. Tapi kalau dengan layar ya, ini teknologi ya, bukan hanya itu ya, itu contoh saja ya, itu akan lebih efektif dan juga efisien. Nah, kesimpulan pada kali ini ya terkait dengan bagaimana pengembangan sumber media dan pembelajaran PA itu harus didasari pada teori yang kuat dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Integrasi teknologi dan inovasi menjadi kunci penting dalam pengembangannya ya. Jadi pertama terus kembangkan media kreatif ya, eksplorasi format baru dari saya sebut dengan virtual reality, augmented reality dan juga game edukasi untuk PAI. Saya dulu sempat di kelas sebelumnya itu berpikir tentang bagaimana membuat sebuah game walaupun mungkin kalau guru PAI kayak ini kerjasama kolaborasi dengan bagian IT membuat game yang berbasis kepada hadis Nabi, misalnya seperti itu ya, itu juga mungkin. Kemudian juga pelatihan guru secara berkelanjutan, ya program pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan dan pemanfaatan media, dan terakhir adalah evaluasi yang disesuaikan berkala terhadap dampak media pada hasil belajar dan disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Oke ya. Itu sebagai awal kita. Jadi intinya ketika kita akan mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran, mestinya kita berbasis kepada berbagai teori yang sudah dirumuskan oleh para ahli di bidang pendidikan, spesifiknya pendidikan agama Islam dan juga pakar di bidang media, belajar dan juga sumber pembelajaran atau sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya kita nggak tahu ke depan itu mungkin Pak
Ustadz Acep Yudiana nih menjadi pakar di bidang media pembelajaran PAI. Ingat ya, kita fokusnya itu di PAI karena memang kekhasan di situ. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu yang abstrak kepada para siswa. Nah, itu kan menjadi satu hal yang sangat penting tentu saja. Oke, sampai di sini kita ini dulu saya akan buatkan link baru 45 menit lagi ke depan. Ini mohon maaf karena tadi itu agak sedikit apa ya, ini kayaknya dari kampusnya ininya belum dibelikan lagi nih ya, apa, untuk istilahnya apa, untuk ininya, untuk apa, kalendernya, kalender lagi, untuk apa, link Zoom-nya yang pro ini ya, dari jadi gratisan. Tapi nggak apa-apa, kita akan buat baru lagi. Ya, kita akan buat lagi setelah ini, nanti akan saya sharekan, Ibu dan Bapak sekalian. Oke ya, baik, mudah-mudahan jelas. Setelah ini saya mau close ini dulu, kemudian saya akan bagikan kembali linknya yang baru. Oke ya, mudah-mudahan paham ya, Kang Acep, Kumaha, Damang.